Shalom warga kerajaan. Kita semua ingin menjadi satu pribadi yang great. Bukan besar, kaya, tapi lebih hebat dari itu. Great, agung. Sebab Tuhan berkata berikan kamu itu kemasyuran. Kemasyuran tentang karakter. Belakang ini ada great talk antara seorang pewawancara dengan Bapak Rudi Hartono. Nah, saya punya kenangan dengan dia. Saya pernah tanya pada Pak Rudi, Rud, hebat sekali bapak kau itu ya. Masa anak usia 17 bisa jadi juara All England? Karena papanya adalah sahabat papa saya pemain sepak bola di Naga Kuning ya, Surya Naga itu Naga Kuning dulu namanya Huang Lung. Dan papanya ini adalah pelatih badminton. Sambil tersenyum dia angkat celananya, dia tunjukkan bekas cambuk, saudaraku. Jadi dia itu kalau pagi tidak mau bangun langsung cambuk, saudaraku, ya, cambuk kuda itu. Jadi bukan cuma dengan raket, cuma dengan cambuk. Bagaimana dengan Bapak Sorgawi kita? Firman Tuhan mengatakan Ibrani 12, kita ini ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Salah satu yang lari estafet ya. Ada juga perlombaan gulat, ada juga saudaraku firman Tuhan menunjukkan tinju dan sebagainya. Tetapi saudaraku, firman Allah mengatakan pertama ada saksi. Saksi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Dan bagi saya saksi yang penting itu adalah ayah dan ibu saya, ya. Karena mereka mensaksikan, saya ingin membuat mereka bangga. Yang kedua, firman Allah mengatakan akan ada yaitu hajaran, didikan, supaya kita ini mendapat bagian dalam kekudusannya. God is holy, we are not holy. Karena itu Tuhan memberikan didikan kepada orang yang dikasihinya. Salah satu firman yang saya terima dalam hidup saya adalah Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan yang dia akui sebagai anak. Kalau tidak pernah dapat ajaran, kita di bumi aja dapat ajaran. Saya masih ingat bagaimana papa saya mengajar saya. Ketika saya punya hobi baru, waktu itu radio amatir, dan setiap malam minggu pesta-pesta saya datang pada papa saya. Saya melupakanlah saya mau jadi insinyur. Saya mau kerja aja atau hanya bekerja. Saya putra satu-satunya dan kesayangan orang tua saya. Papa saya bilang, masuk dalam kamar. Saya sudah mulai tegang nih. Benar saudara, ditempeleng saya. Anak bodoh. Pada waktu itu papa saya ini kan jagoan saya ditempeleng itu saya berputar seperti gasing. Tetapi pada waktu akhirnya pikiran saya terbuka karena firman Allah mengatakan kebodohan akan hilang dengan hajaran kepada anak muda ini. Ketika saya lulus ya dengan hasil yang cukup baik dari Fakultas Teknik Sipil ITS Surabaya, papa saya dengan bangga di samping saya. Saya bisikin papa saya, Pak, kamu siapa? Terima kasih. Apa? Kamu siapa? Yang dulu ditempeling tuh Pak. Kalau enggak aku enggak jadi insinyur, aku jadi gelandangan. Kadang-kadang itulah saudaraku. Demikian juga dari Bapak Sorgawi kita. Berapa kali saya ngalami diajar. Dulu pada waktu saya dalam keadaan bangkrut, wah setiap pagi menyembah Tuhan, wah luar biasa. Lalu keadaan sudah mulai baik saudaraku. Lalu saya punya hobi baru. Bolehlah olahraga, saya hobi tenis saudara. Tapi masalahnya tenisnya itu sampai jam 10 siang. Biasanya jam 5 nyembah Tuhan, jam 7 jalan kerja. Tetapi kemudian apa terjadi? Saya mengalami kecelakaan. Kalau saya lihat ada bekas luka di tubuh saya, itu nabrak kaca, saudara, yang tebalnya 12 mili. Kacanya hancur. Kacamata saya juga hancur. Untung mata saya tidak buta. Pada waktu itu saya sadar, bukan Tuhan itu jahat, enggak. Tuhan itu menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saya tidak jadi anak tiri, juga bukan anak haram, tapi anak yang dikasihi Tuhan. Ketika mengejar kekudusan, ada hal ajaran yang kita akan terima. Because God love us. Sebagai anaknya, sebagai putranya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Waduh kurang semangat. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Coba saya undang untuk kita bangkit berdiri sebentar. Kasih salam kanan kiri. Minimal 5 orang katakan kamu sangat luar biasa hari ini.
Oke, baik. Dipersilakan duduk kembali. Baik, mari sama-sama kita mau satu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami bisa ada, kami percaya Tuhan itu bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Tapi kami percaya itu semua oleh karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa, kami mau bersyafaat untuk kota kami, untuk bangsa kami yang kami kasih dan cintai. Kami minta Tuhan lawatan-Mu terjadi untuk bangsa kami, untuk kota kami. Kami minta ujian awal, ujian akhir, ujian pertobatan, ujian keselamatan terjadi atas bangsa kami, atas kota kami. Tuhan berkati udara tanah airnya, Tuhan berkati susu dan madunya, Tuhan berkati setiap penduduk yang ada di kota ini, di bangsa ini. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan pemulihan terjadi atas bangsa kami, ekonominya, apapun yang Tuhan lakukan untuk kebaikan untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya untuk kota kami juga, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di mana kami berdoa untuk kota kami, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami bersama Tuhan. Kami percaya bahwa pemulihan akan juga terjadi untuk kota kami. Terus kami berdoa untuk setiap para pemimpin rohani kami, Bapak Timotius Arifin bersama istri. Tuhan berkati untuk mengembalakan di Rock Ministry Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Tuhan berkati Tuhan buat pemimpin kami, terutama juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Pak Herman Nipi bersama Ibu. Tuhan berkati, Tuhan turun urapi dengan pengurapan yang baru, hikmat yang baru, kekuatan, kesehatan, panjang umur, berkat-berkat-Mu melimpah. Dan biarlah dia mengembalakan di tempat ini, membawa sidang jemaat di tempat ini dipertunangkan kepada Kristus Yesus. Dan biarlah melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami seluruh umat-Mu dengan satu tujuan kami datang di tempat ini adalah untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, hadirat-Mu nyata di tempat ini. Kuasa-Mu, lawatan-Mu terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, berkat-berkat Tuhan tercurah atas kami. Dan kami rindu Tuhan, lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Terutama Tuhan yang kami rindukan adalah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Karena kami percaya lewat perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi akan mengubahkan hidup kami menjadi sama serupa dengan Engkau. Terpuji dan termulia nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan sendiri beracara di tempat ini. Terima kasih Bapa Syurgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami datang meninggikan Engkau Allah yang kudus. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan Engkau. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang mulia. Terpujilah nama-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah kita, katakan Engkau kudus Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu, sebab Dia Allah yang kudus, Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi kita katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang kudus. Engkau suci, suci, suci Tuhan, tiada yang seperti Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Hiana masyikina rabayana labayana masina labo. Haleluya. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan.
sembah Kau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ia basyikina rabala batakara bayana mas. Oh namashina rabala masina nama. Haleluya Yesus, kami sembah Kau Allah yang kudus. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Hina basyakara bala himasana rabaya karamashina nama. Jesus, Jesus kami sembah Kau. Himasana rabala batakara masina. Hiara masina nama. Haleluya. Hiara bala masina. Haleluya Yesus, ku menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Ku menyembah-Mu, dengan segenap hati kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Sembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Ku menyembah-Mu, dengan segenap hati kami sembah Kau. Sembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus. Sebab nama-Mu kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus Tuhan. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak berkala kita katakan haleluya. Sebab nama-Mu kudus, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu. Pada saat ini kami mau memuji lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara siap memuji Tuhan hari ini? Haleluya. Sebab Allah kita ada Allah yang kudus. Amin. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terungkap, sorak-sorak sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan.
semua. Biarlah semua yang bernafas memuliakan. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan, Engkau suci, suci Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kudus. Kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Haleluya Tuhan. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah, kita katakan haleluya. Sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima
kasih Kau atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Panggil nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama-Mu Tuhan, berikan kami kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, katakan Engkau baik. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Panggil nama Yesus,
kepastian buat setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang hebat, yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rencana yang luar biasa yang Kau berikan kepada setiap kami juga ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau sendiri yang membimbing kami buka hati kami buka pikiran kami buka Roh Kudus untuk yang bekerja selebar-lebarnya dalam kehidupan setiap kami. Berikan kami pengertian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam saudara-saudara. Oke, untuk yang online selamat pagi. Pagi ya Pak ya? Atau enggak ya? Enggak di ini lagi ya udah. Oke, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Herman dan Bu Herman yang udah mengizinkan saya untuk membagikan firman Tuhan pada sore hari ini, pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, seperti yang kita ketahui saudara-saudara, bahwa tahun ini, tema besar kita, ada yang tahu apa saudara? Ada yang tahu? Apa? The year of preparation ya, adalah tahun persiapan ya. Kita mengucap syukur, sekali lagi saya mau review bentar ya. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan memimpin kita secara luar biasa ya saudara-saudara. Dimana pada sampai sekarang tema kita mengejar kekudusan ya pada bulan hari ini ya. Nah, kalau kita lihat kembali, kita flashback kembali pada bulan Januari ya. Tuhan memberikan tema kepada kita mengenai pemulihan hubungan saudara-saudara. Ya, yang bulan Februari mengampuni kesalahan. Nah, itu ya. Yang bulan Maret ya berjalan dalam rekonsiliasi. Oke. Yang bulan April saudara-saudara mempraktekkan kerendahan hati. Yang kelima, hidup tanpa pamrih ya. Oke, dan bulan yang ke-6 Juni kemarin meninggikan yang rendah. Nah, pada bulan ini Tuhan menuntun kita untuk kita mengejar kekudusan ya saudara. Saya yakin dan percaya tema-tema pada bulan 1 sampai 6 itu adalah tema-tema yang memang menuntun kita gimana sih caranya kita mengejar kekudusan gitu ya. Tuhan pulihin hati kita dulu saudara-saudara di bulan 1 sampai bulan 6 ya. Dan saat ini kita akan belajar mengenai mengejar kekudusan. Nah, kalau kita mendengar kata mengejar kekudusan, itu kelihatannya susah ya saudara-saudara. Siapa yang mikir bahwa itu adalah hal yang susah? Mengejar kekudusan. Susah ya. Oke, sekarang siapa yang berpikir bahwa itu gampang? Gak ada saudara yang mikir itu gampang ya. Jadi kita semua mikir kejar kekudusan itu susah banget gitu ya. Nah, sekarang saya mau kita tos ke kanan kiri. Kita bilang ya, ngejar kekudusan tuh ternyata gampang rek gitu ya. Oke, yuk, mengejar kekudusan tuh gampang loh gitu ya. Oke, nah mengejar kekudusan tuh sebenarnya gampang banget saudara-saudara ya. Nah, di sini saya akan membagikan ya. Saya harap ini yang saya alami dalam kehidupan saya, gimana saya merasakan oh ya ternyata itu nggak susah ya. Ternyata itu gampang ya. Dan saya rindu pada malam hari ini untuk saya membagikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Saya harap saudara bisa menangkap ya apa yang saya bagikan dan biarlah ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Oke, kalau kita lihat di sini mengejar kekudusan saudara-saudara. Nah, kita pertama kita udah belajar yang lalu ya bahwa Pak Herman udah menjelaskan di minggu lalu. Nah, ini saya mau review bentar ya saudara-saudara. Karena ini pastinya saya yakin dan ini sambungan dari yang minggu lalu saudara-saudara. Jadi buat kita yang minggu lalu mungkin kita nggak datang gitu ya. Nah, ataupun yang kita udah datang biar kita refresh dulu ya. Oke, yang minggu lalu Pak Herman mengajarkan kepada kita bahwa namanya kekudusan itu harus dikejar. Kenapa kekudusan itu harus dikejar? Karena kekudusan itu penting. Nah, itu yang Pak Herman bagikan ya. Terus yang ngejar kekudusan itu harus dengan keseriusan. Pastinya ngejar kekudusan itu ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Nah, itu ya. Nah, jadi kekudusan ya. Kenapa kok kita harus kejar kekudusan gitu ya. Karena yang pertama, kekudusan itu adalah sifat dan karakternya Tuhan. Jadi karena itu sifat dan karakternya Tuhan, ketika kita mengaku bahwa kita anaknya Tuhan, pastinya kita harus sama seperti Tuhan, kudus ya. Yang kedua,
kekudusan itu adalah ibadah yang sejati gitu ya. Yang ketiga, kekudusan itu adalah panggilan setiap kita. Minggu lalu Pak Herman udah jelaskan bahwa ya kekudusan panggilan kita itu ada yang definitif dan progresif ya Pak ya. Definitif itu berarti status kita dikembalikan gitu ya. Progresif itu berarti ada usaha yang dilakukan terus menerus ya sampai kita bertumbuh secara spiritual. Nah itu yang dibagikan minggu lalu ya oleh Pak Herman gitu ya. Nah pada saat ini saudara, kita akan belajar bersama-sama mengenai kekudusan ya. Kekudusan itu apa sih kekudusan itu ya? Oke. Kalau kita lihat di sini, kekudusan itu dalam perjanjian lama. Yang kiri itu dalam perjanjian lama ya saudara-saudara. Yang PB itu berarti dalam perjanjian baru. Arti kata kekudusan itu dalam perjanjian lama itu artinya kados. Itu bahasa Ibrani ya. Apa artinya? Suci, sakral gitu ya. Artinya apa? Kita dipisahkan untuk keperluan atau tujuan khusus. Nah jadi ingat ya, arti kata kekudusan kita dipisahkan untuk tujuan khusus. Oke. Nah kekudusan yang di dalam perjanjian baru, kalau kita lihat di sini artinya apa gitu ya. Hagiamos ya dalam bahasa Yunani. Nah itu artinya apa? Itu artinya terpisah dari duniawi yang tercemar. Ingat ya, terpisah dari dunia yang tercemar gitu ya. Nah dari dua hal ini ya, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa kekudusan tuh means that kita itu dipisahkan sama Tuhan. Untuk apa sih? Kita kan berlanjut ya, namanya kekudusan tuh sampai pada akhirnya kita berlanjut. Nah untuk kita dipisahkan dari kehidupan yang sekarang, seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan sekarang tuh banyak hal yang terbalik saudara-saudara. Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah Tuhan mau kita untuk kita itu berpikir jauh lebih dari itu gitu ya. Saya bisa simpulkan bahwa yang namanya kekudusan itu kalau bagi saya pribadi saudara, hidup kekudusan itu berarti apa sih? Hidup dalam kebenaran. Nah itu kekudusannya. Hidup dalam kebenaran, kebenaran secara apa aja? Pikiran, hati, dan tindakan kita gitu ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini, kita tahu bahwa, kita baca sama-sama saudara-saudara ya. Di Imamat 20 ayat 26. Nah ini bukti bahwa Tuhan tuh emang udah pisahin kita dari banyak orang. Atau Tuhan udah memisahkan kita dari awal gitu ya. Oke kita baca bersama-sama ya saudara-saudara. Imamat 20 ayat 26, 1, 2, 3. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan, kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Nah ini jelas di sini dikatakan bahwa kita ini emang udah orang-orang pilihan yang udah dipisahkan oleh Tuhan untuk menjadi miliknya gitu ya. Kembali lagi yang tadi untuk kembali ke tujuan yang Tuhan udah tetapkan dalam kehidupan setiap kita ya. Kalau kita lihat di Roma 12 ayat 2, bisa baca saudara, ini terlalu kecil ya kayaknya. Bisa ya Kak? Bisa ya Pak ya? Sampai Kak. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi dalam perhaluan budimu, sehingga kamu dapat mana yang dance. Ya, karena saya nggak bisa lihat saudara, makanya saya tadi ini udah efek umur. Udah ini ya. Oke, kalau kita perhatikan di Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah sesuai dengan pembaruan budimu. Nah di sini yang Tuhan ingin kita belajar untuk kita ubah dulu pola pikirmu, gitu ya. Kamu berubah, cara berpikirnya berubah, gitu ya. Jangan seperti dunia. Kalau tadi kita bilang di perjanjian baru dikatakan bahwa kita dipisahkan dari kehidupan duniawi, dari pemikiran duniawi, ya. Nah Tuhan rindu untuk kita berubah secara pola pikir. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini saya akan banyak menjelaskan di sini ya saudara-saudara ya. Nah ini bisa terlihat jelas ya? Oke, sip ya. Oke, kalau kita lihat di awal, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Kita lihat yang paling atas ya saudara-saudara. Seperti kita tahu, semua kita udah tahu dari kita Sunday School dulu ya, bahwa Tuhan menciptakan kita gitu ya. Tujuan Tuhan menciptakan kita, waktu Tuhan menciptakan kita, keadaan kita bagaimana saudara? Berdosa? Atau kudus? Kudus, emang Tuhan udah pisahin dari awal. Keadaan kita di awal itu kita kudus, saudara-saudara. Ya,
Kalau kita perhatikan di sini, saya bacakan di ayatnya sekilas info ya mengenai ayat-ayatnya ya. Oke, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, saudara nggak perlu buka ya. Ini saya infokan intinya aja gitu ya. Tuhan dari awal udah menciptakan kita menurut gambarnya. Emang udah diciptakan dikhususkan untuk apa sih gitu ya. Pertama untuk berkuasa. Yang kedua kita memang diciptakan di awal sama Tuhan untuk diberkati sama Tuhan gitu ya. Yang ketiga kita untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Perintah Tuhan apa aja? Pertama beranak cucu ya. Jadi bagi yang belum menikah cepat ya. Karena ini salah satu perintah Tuhan. Oke, yang kedua, penuhi bumi, ya. Yang ketiga, menaklukkan segala sesuatu yang ada, ya. Yang keempat, berkuasa untuk makhluk hidup lain. Nah, ini tujuan kenapa Tuhan menciptakan kita di awal. Tuhan menciptakan kita dalam keadaan kudus. Sehingga ketika kita diciptakan dalam keadaan kudus, pada saat itu apa yang terjadi? Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita secara langsung, saudara-saudara. Ya, Tuhan berbincang pada Adam dan Hawa saat itu dan sebagainya. Kita tahu lah ya saat itu bagaimana. Nah, terus apa yang terjadi setelah itu? Manusia memilih untuk jatuh dalam dosa ya. Manusia memilih untuk tidak taat gitu ya. Nah, di sini yang menarik buat saya saudara-saudara. Tuhan tuh kadang kelihatannya jahat ya, seperti tadi ya kita lihat si Pak Timotius Arifin ya. Kayaknya ditampar, diapain gitu ya, ini usahain supaya kamu tuh balik lagi nih ke jalanmu yang benar. Kelihatannya jahat saudara-saudara. Padahal karena apa? Karena Tuhan, bapaknya Pak Arifin sayang sama Pak Arifin dan dia tahu kamu nih ada rencana yang luar biasa nak. Sama seperti Tuhan kita saudara-saudara ya. Pada waktu itu ya, kita tahu di situ ada pohon apa aja saudara? Pengetahuan yang baik dan jahat ya. Terus habis gitu yang kedua? Kayak sekolah minggu ya. Sorry saudara-saudara ya. Nah ini jadi ya pada saat itu yang dimakan oleh Adam dan Hawa pohon apa? Pengetahuan yang baik dan benar ya. Saat itu kelihatannya Tuhan jahat banget ya. Habis buat dosa diapain saudara? Diusir dari situ ya. Nah kelihatannya di sini ya yang saya belajar begini saudara. Kelihatannya Tuhan jahat banget ya. Udah buat dosa nih langsung diusir nih. Kejam banget gitu ya. Tapi kalau kita dalamin saudara-saudara. Kenapa saat itu Tuhan mengusir mereka? Ada yang tahu? Ada yang tahu saudara-saudara? Gitu ya. Nah. Ini saya harap kita komunikasi dua arah ya saudara-saudara. Oke, ada yang tahu saudara-saudara kenapa? Oke. Nah, kalau di sini kita lihat ya, namanya pohon kehidupan. Ketika saat itu Adam dan Hawa memakan pohon kehidupan itu, apa yang terjadi saudara? Mereka akan hidup selamanya saudara-saudara. Tapi dalam kondisi berdosa. Yang terjadi ketika dalam kondisi berdosa, mereka itu bersama dengan Tuhan atau bersama dengan malaikat yang Tuhan buang. Kelihatannya jahat ya, diusir gitu ya. Tapi ternyata karena Tuhan sayang banget sama mereka saudara-saudara. Nah ketika kita lihat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan rindu untuk mengembalikan mereka ke tujuan yang semula yang Tuhan kasih saudara-saudara. Kenapa? Makanya Yesus harus datang ke dunia ya untuk menebus dosa manusia gitu ya. Nah pada saat ini saudara-saudara, pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, apa yang terjadi saudara-saudara? Kita dikuduskan saudara-saudara. Kita dimurnikan. Istilahnya kalau dalam komputer tuh kita di reset ulang ya. Dijadiin 0 gitu ya. Seperti yang kita ketahui di sini di Ibrani 8 ayat 12 ya. Oke, di situ dibilang bahwa Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Kalau kita lihat di sini ya, saudara-saudara ya. Di awal posisi kita itu hidup kudus. Tuhan rindu ketika Yesus datang, Yesus mengembalikan posisi kita kembali kepada rencana semula yang Tuhan udah siapkan buat kita. Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah harus ada usaha yang kita lakukan, saudara? Kita terima dengan cuma-cuma, saudara. Jadi istilahnya
apapun yang kita lakukan di masa lalu ya, kita yakin dan percaya bahwa kita bukan orang yang sempurna ya saudara-saudara. Saya juga punya kesalahan di masa lalu yang banyak banget gitu ya. Tapi kita mengucap syukur bahwa Yesus udah mati buat kita. Yesus reset our button saudara. Untuk kita itu, oke, kamu udah ya. Sekarang kamu udah kudus. You don't need to do anything. Kudus udah. Kamu udah kudus, udah bersih. Nah, dari sini saudara-saudara, ketika Tuhan udah memberikan hal itu kepada kita, kekudusan yang mutlak ya, istilahnya sebagai apa ya, untuk memulai kehidupan yang baru, itu Tuhan udah kasih dengan cuma-cuma ya. Nah, ketika hal itu untuk kembali ke tujuan yang selanjutnya bersama-sama dengan Dia, nah di sini baru ada keputusan yang harus kita ambil. Oke, ya. Nah, di sini ada yang di awal itu tidak ada usaha yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu ada sesuatu yang harus kita ambil ya. Ada tindakan yang harus kita ambil. Nah, sekarang pertanyaannya kok tadi saya tanya, hidup kudus gampang apa susah? Kebanyakan ngomong susah gitu ya. Nggak ada yang jawab gampang saudara tadi ya. Nah, sebenarnya hidup kudus itu susah apa enggak sih? Kalau kita ngelihat ya, Yesus ngasih kita cuma-cuma loh. Susah apa gampang? Kita cuma perlu percaya aja loh. Kita percaya bahwa kita udah dikuduskan. Butuh percaya aja, berarti susah apa gampang? Gampang saudara. Nah setelah itu, Kang Ieng, setelah itu susah kak gitu kan. Enggak saudara, setelah itu masih gampang saudara. Oke, kalau kita lihat di sini ya. Bentar. Oke. Bentar. Baliknya begini ya. Oke, nah setelah itu gampang saudara. Kenapa kok setelah itu gampang ya? Nanti kita akan belajar ya. Kenapa? Oke, selanjutnya. Mengapa Tuhan mau kita hidup kudus gitu ya? Kadang terlihat kayak Tuhan nuntut banget sih kita harus hidup kudus gitu ya. So itu kesenangan kita itu kayaknya ditekan gitu ya. Aku senangnya begini disuruh ya begini gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan mau kita hidup kudus? Karena pertama Tuhan sayang banget sama kita gitu ya. Nah istilahnya begini saudara ya. Gambaran sebagai orang tua ya. Kita sebagai orang tua, berapa banyak di sini yang menjadi orang tua? Oke, sip ya. Kita sebagai orang tua. Oke, ketika anak-anak kita menjalani kehidupan mereka ya. Banyak hal yang kita nggak tahu, kalau saya pribadi ya, saya nggak keberatan anak-anak saya membenci saya. Asal saya tahu mereka ujung-ujungnya oke gitu ya. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena saya sayang sama mereka gitu ya. Nah sama seperti Tuhan ya. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan tahu ketika kita melakukan hal-hal yang gak benar, itu membahayakan kita. Bahkan itu ujung-ujungnya bisa membuat kita tidak selamat ya saudara ya. Mungkin bisa membunuh kita loh at the end gitu ya. Nah saking Tuhan sayang sama kita, makanya Tuhan menuntut kita, nah kalau kamu melakukan hal-hal yang benar ya, Tuhan tahu bahwa kita itu pasti selamat saudara-saudara ya. Dalam kehidupan kita pun kita tahu bahwa ketika kita melakukan yang hal benar, entah kita di sekolah, entah kita di pekerjaan, dimanapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan hal yang benar, kita selamat atau kita enggak saudara? Kita selamat gitu loh. Gak mungkin, maksudnya gini, kalau ada pun orang yang jelas sama kita gitu ya, Tuhan tetap akan bukakan kok yang mana yang benar, yang mana yang enggak gitu ya, istilahnya begitu. Nah karena kenapa? Tuhan sayang banget sama kita, makanya Tuhan mau melindungi kita 100% gitu ya. Nah yang selanjutnya, supaya kita kembali kepada rencana awal, seperti yang kita lihat di bagian tadi, Tuhan rindu untuk kita kembali ke rencana semula, yaitu kamu kudus dan kamu bersama-sama dengan aku gitu ya. Terus yang ketiga ya, Tuhan mau memerdekakan kita. Oke. Nah, memerdekakan kita ini seperti yang kita ketahui, ketika kita tahu kebenaran yang ada, hidup kita tuh jadi lebih enak loh saudara-saudara. Enggak tahu saudara-saudara ngalamin enggak? Ketika kita tahu kebenaran yang sesungguhnya,
kita udah nggak peduli gitu ya. Kalau saya pribadi sih ya, kita tahu kebenaran yang sebenarnya, saya udah nggak peduli orang mau ngomong apa tentang saya. I don't care. Saya nggak peduli. Karena saya tahu identitas saya di hadapan Tuhan itu siapa. Gitu ya. Terus habis gitu misalnya juga ada sesuatu gitu ya. Ada sesuatu yang kayaknya membuat saya down gitu ya. Ada masalah yang membuat saya down, orang mungkin ngebully orang atau ngomongin di belakang saya atau apa gitu ya. I don't care. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai saya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran gitu ya, kita dimerdekakan. Ketika kita tahu kebenaran, kita tuh dimerdekakan dari hal-hal yang selama ini mungkin mengikat kita gitu ya saudara-saudara. Oke, yang keempat, untuk mencapai tujuan akhir. Ya, tujuan akhir tadi apa? Apa bersama-sama dengan Dia kembali ya. Nah, itu tujuan akhir Tuhan ya. Yang kelima, kita bisa menikmati hidup kita gitu ya. Bukan hanya hidup aja, hidup yang penuh dengan berkelimpahan saudara-saudara ya. Kalau kita perhatikan di sini, Yohanes 10 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, Tuhan tahu nih ya, untuk rencana akhir terjadi, ada perdebatan, bukan perdebatan sih, ada pertikaian, bukan pertikaian juga, apa ya, ada rebutan gitu ya, antara Tuhan dan iblis gitu ya. Iblis kepingin kita sama dia, Tuhan kepingin kita sama Tuhan juga gitu ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, tapi Tuhan datang, mereka mempunyai hidup. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan tuh gak mau kita hidup biasa-biasa aja saudara. Tuhan mau kita hidup secara luar biasa, bahkan berkelimpahan saudara-saudara gitu ya. Nah, ketika kita tahu kebenaran yang sesungguhnya, kita akan lebih berhati-hati gak dalam kehidupan kita juga. Karena kita tahu nih, oh ada pencuri nih ternyata nih. Yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan juga gitu ya. Nah, kita baca di Yohanes 8 ayat 32. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang tadi ya saudara ya, hidup kita akan merdeka. Ketika kita tahu kebenaran ya, kebenaran itu akan memerdekakan kita gitu. Oke, selanjutnya. Oke. Bagaimana hidup dalam kebenaran? Enggak, saya lihat menitnya. Oke, ya bagaimana cara kita hidup dalam kebenaran gitu ya. Oke, bagaimana kita hidup dalam kekudusan gitu ya. Yang pertama, oke, kita harus percaya ya, kita percaya kenapa? Percaya bahwa kita udah ditebus dan dimampukan oleh Tuhan gitu ya. Oh ya, aku udah di reset nih. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa saudara-saudara, ingat lagi, oh ya Tuhan udah nebus aku gitu ya. Ketika kita tahu kita udah ditebus, oh ya kita di reset ulang nih, ayo. Kita berjalan lagi dalam mengejar kekudusan tersebut gitu ya. Kebenaran tersebut ya. Dan kita dimampukan oleh Tuhan. Udah pasti kita dimampukan saudara-saudara. Makanya tadi saya bilang mengejar kekudusan tuh gak susah. Karena kita dimampukan gitu ya. Nah pertanyaannya tinggal kita memilih yang mana nih gitu ya. Oke, yang selanjutnya. Tinggal dalam sumbernya. Sumbernya siapa saudara? Tuhan itu sendiri gitu ya. Nah ketika kita hidup dalam sumber, kita dekat dengan Tuhan gitu ya. Kita dekat dengan sumber kekudusan itu sendiri, sumber kebenaran itu sendiri, sumber yang memberikan kita kekuatan, sumber yang memberikan kita hikmat ya. Itu akan lebih gampang untuk kita berjalan di dalamnya saudara-saudara. Oke, selanjutnya kita harus aktif menjaga hati, pikiran, dan tindakan kita ya. Oke, kalau kita lihat di sini. Oke. Nah, keaktifan kita untuk menjaga hati, pikiran, dan tindakan kita. Nah, ini yang perjuangan kita ya, perjuangan kita untuk kita gimana sih kita bisa menjaga hati, pikiran, dan tindakan kita ya. Nah, di sini ini adanya
keputusan yang harus kita ambil saudara-saudara di area ini. Ada pilihan yang harus kita ambil ya. Kita mau menjaga hati, pikiran dan tindakan kita apa enggak gitu ya. Saya mengucap syukur saudara-saudara, akhir-akhir ini Tuhan mengajar saya gitu ya. Untuk bagaimana saya belajar untuk menjaga hati saya dan pemikiran saya gitu ya. Saya ingat bahwa Tuhan itu tiba-tiba aja ya, saya nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi saya yakin itu sesuai dengan tema kita yang lalu juga. Dan saya ngalamin juga gitu ya. Nah jadi gini, ada beberapa orang yang tiba-tiba Tuhan kirim aja gitu ya. Dan kalau dilihat dari status sosial mereka gitu ya. Orang pasti berpikir bahwa mereka ini ada something lah ya, maksudnya orang ini nggak beres nih gitu-gitu ya. Tapi saya diajar Tuhan gitu ya akhir-akhir ini tuh untuk saya boleh bisa melihat dari kacamata yang berbeda saudara-saudara gitu ya. Jadi tadinya saya yang cuek sama mereka, ketika mereka datang gitu saya cuma say hi gitu ya. Terus setelah itu ya udah gitu. Tapi tiba-tiba tuh ada percakapan antara saya dengan mereka gitu ya. Nah ketika ada percakapan di antara kami gitu ya, saya sangat belajar untuk nggak judge people by its cover gitu ya. Untuk tidak menilai orang dari penampilannya saudara-saudara. Dan ternyata ada cerita yang mereka alami di masa lalu saudara-saudara. Ya, yang membuat mereka itu sekarang seperti ini gitu ya. Saya sampai ini yang lihat mereka tuh wow gitu ya. Ternyata ada sesuatu ya gitu. Nah dan itu pun yang saya sempat ngobrol itu 2 orang ya waktu itu ya. Nah jadi yang satunya itu dia mengalami, dia tidak diterima oleh keluarganya saudara. Jadi padahal keluarganya nih dari status yang baik-baik saja gitu ya. Jadi dia 7 bersaudara, dia tuh gak dianggap. Bahkan dia sempat ngomong gini sama saya nih kadang gak kuat loh dia bilang. Saya tuh kepinginnya tuh, kadang saya tuh pingin banget mengakhiri hidup saya dia bilang. Ini orang kalau kita lihat tuh kayaknya gak beres saudara. Tapi ternyata ada cerita mereka di balik itu gitu ya. Bahwa dia mengalami hal-hal yang seperti itu gitu. Dan suatu kali dia mengajak saya untuk ke rumahnya. Kita bayangin ya, ini orang kayak rada gak beres gitu ya. Tiba-tiba kita diajak ke rumahnya gitu kan. Itu rada susah buat saya untuk maksudnya apa ya, gimana saya mau meyakinkan untuk, bukan meyakinkan sih ya. Maksudnya kalau saya sih oke-oke aja ya. Tapi maksudnya ya kita tetap harus strategik lah ya, harus jaga-jaga gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi, akhirnya dia waktu itu bilang, ayolah ke rumah saya, dia bilang. Saya ini merasa bahwa diterima gitu ya, diterima maksudnya saya nih apa sih kayak diasingkan sama ini ya lah ya, sama saudara-saudara saya. Tapi ketika saya ngomong gitu, saya tuh merasa saya itu diterima gitu. Dan saya tahu bagi dia ketika saya hadir di sana, itu mean everything for him. Yang ngerti maksudnya saudara? Itu maksudnya itu sesuatu yang bisa membangkitkan dia lah intinya begitu. Dan akhirnya yang terjadi, akhirnya kami berkunjung ke tempat beliau gitu ya. Terus ada satu orang lagi juga begitu saudara-saudara. Jadi dia ini dianggap, dan dia cerita sama saya, iya tahu nggak, saya tuh sebenarnya kadang kan kepingin deketin gitu ya anak-anak atau kepingin deket sama orang, saya ngobrol dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi gitu? Yang terjadi bahwa mereka itu nggak mau tuh deket-deket saya katanya. Terus maksudnya kayak ya karena ya mungkin ya status sosial dia yang begitu ya saudara-saudara ya. Maksudnya dianggap sebagai sesuatu ya, orang gelandangan lah istilahnya begitu ya. Tapi ternyata di balik itu semua dia menceritakan gitu ya apa yang dia alami saudara-saudara. Dan luar biasanya saudara-saudara. Ya ternyata saya yakin dan percaya gitu ya, setiap tindakan yang kita lakukan itu kita memberi dampak buat orang. Nah itu yang saya selalu pegang ya di dalam kehidupan saya. Apapun yang saya lakukan, sekecil apapun yang saya lakukan gitu, itu pasti memberi pengaruh. Entah itu besar, entah itu kecil kepada seseorang gitu. Dan waktu 2 orang ini kita sempat ngobrol dan sebagainya begitu. Dan mereka
semangat saudara gitu ya. Jadi menyemangati mereka gitu ya. Nah di sini saya belajar untuk menjaga pikiran saya saudara-saudara. Untuk enggak judge people by its cover ya. Tidak menghakimi orang berdasarkan penampilannya dia gitu ya. Nah jadi saya yakin dan percaya itu pun adalah sesuatu yang Tuhan lagi ajar nih. Ayo kamu bisa gak melihat segala sesuatu dari kacamataku nih. No, kacamatamu gitu ya, tapi dari kacamataku. Ayo jaga pikiran kamu gitu ya. Nah, jaga hati gitu ya. Tuhan menekankan kepada kita juga, ayo hatimu, bisakah kamu menjaga hatimu gitu ya. Akhir-akhir ini juga saya yakin dan percaya kita semua mengalami hal-hal tersebut ya tuh saudara-saudara. Maksudnya ada aja orang yang jengkelin kita gitu ya, pasti dan. Pasti ya, itu tidak pernah terlepas dari kita ya saudara-saudara. Nah tapi di sini saya belajar untuk gini, oke, orang yang biasa itu adalah orang yang bisa mengasihi orang yang patut disayang gitu. Emang dia baik gitu ya. Kita sayang sama dia, ya patut lah. Maksudnya ya kita memang sayang balik. Tapi orang yang luar biasa adalah orang yang bisa mengampuni orang yang tidak layak untuk disayang. Ya, oke, nah itu ya. Nah jadi ayo gitu ya. Kita di sini kita mau belajar untuk kita bisa nggak menjaga hati kita, ya gitu ya. Nah dengan memiliki prinsip-prinsip tersebut itu sangat membantu saya sekali gitu ya. Untuk saya bisa menjaga hati dan pikiran saya saudara-saudara gitu ya. Dalam hal tindakan kita juga ya, tindakan yang kita lakukan gitu ya. Oke, tindakan yang kita lakukan apakah itu baik atau enggak gitu ya. Nah itu sebenarnya kan tergantung keputusan kita saudara-saudara. Kita mau melakukan yang hal benar atau enggak gitu ya. Nah jadi bagi saya pribadi ya, bahwa hidup dalam kekudusan atau kebenaran itu adalah pilihan ya. Jadi itu gampang apa enggak? Gampang saudara. Tuhan udah siapin kok caranya gimana. Tinggal kita mau apa enggak gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini. Nah ini ya, beberapa hari yang lalu saya taruh di status saya juga ini gitu ya. Nah ini ada 2 serigala saudara ya. Yang satu tuh serigala yang pemarah gitu ya. Terus dia itu suka iri ya. Dia egois ya. Terus dia itu tamak gitu ya. Ada yang satu lagi gitu ya. Dia itu mengasihi gitu ya, dia suka damai, dia suka akan kebaikan gitu ya, dia hidup dalam kebenaran dan compassion. Nah, kalau di sini kita lihat ya bahwa pikiran kita, kebiasaan kita dan pilihan kita tuh adalah sebuah makanan gitu ya. Nah, sekarang tergantung ya kita itu tiap hari ya, kita itu mau makanin yang mana nih? Yang baik atau yang enggak nih? Gitu ya. Itu kan adalah pilihan kita saudara-saudara ya. Nah jadi pastikan kita memberi peluang pada yang benar gitu ya. Oke. Nah di sini dikatakan Ibrani 12 ayat 14. Kita baca bersama-sama saudara-saudara. Berusahalah 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan gitu ya. Mungkin kalau di sini saya artikan berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kebenaran gitu ya. Sebab tanpa kebenaran tidak seorang pun akan melihat Tuhan gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang nggak benar, gimana tuh mereka mau melihat Tuhan dalam kehidupan kita gitu ya. Nah jadi ya itu ya kenapa Tuhan mau kita untuk mengejarnya juga saudara-saudara. Oke di Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semua yang sedap didengar, semuanya itu disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua gitu ya. Bagaimana kita menjaga pikiran kita gitu ya, pikirkan apa yang benar saudara-saudara. Ya, pikirkan apa yang mulia, pikirkan apa yang adil. Kalau ini adil nggak ya? Kadang kita ricu ya. Ini gimana sih konsep hidup benar gimana sih gitu ya? Oke, kalau benar, kamu melakukan sesuatu adil nggak gitu ya? Kamu melakukan sesuatu oke nggak? Maksudnya itu sedap didengar. Apakah itu membuat orang lain tersinggung? Nah, ya, apakah itu sebuah kebaikan gitu ya? Nah, mungkin bisa takarannya di sana, saudara ya. Oke, bentar. Nah, yang terakhir saudara ya.
taat ya. Bagaimana kita hidup dalam kekudusan? Kita harus taat pada firman Tuhan dan Roh Kudus ya. Saya yakin dan percaya bahwa kebenaran itu udah dikasih tahu semua sama Tuhan di dalam firman Tuhan gitu ya. Pertanyaannya, apakah kita mau membaca firman itu, saudara? Gitu ya. Jadi saya anjurin kita semua gitu ya, tolong gitu ya, dorong diri kita untuk kita memiliki saat teduh setiap hari, saudara-saudara, dengan Tuhan gitu ya. Saat teduh quiet time ya, mungkin istilahnya. Saat teduh itu bukan untuk Tuhan, saudara. Itu untuk kita, supaya kita tahu nih, yang benar yang gimana nih Tuhan. Oke, terus untuk aku mencapai tujuan yang Tuhan udah kasih, aku harus gimana nih Tuhan. Itu semua udah dikasih tahu sama Tuhan di dalam firman-Nya. Tapi kalau kita nggak baca, saudara, gimana kita bisa tahu? Tuhan udah udah memimpin dan menuntun kita gitu ya. Tapi gimana kita bisa tahu kalau kita tidak membacanya gitu ya. Dan juga Roh Kudus. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan udah ada di dalam setiap diri kita ya. Di mana fungsi Roh Kudus itu adalah memimpin kita, membimbing kita, mengingatkan kita di dalam self-conscious apa ya? Hati nurani ya, di dalam hati nurani kita ya, Tuhan udah ingatkan, jangan Angie, itu gak benar. Jangan, ini harus begini, ini harus begini. Pertanyaannya, kita mau ikutin atau enggak gitu ya. Karena kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus pasti menuntun di jalan yang benar gitu ya. Nah kalau kita biasa untuk mematikan itu, yang terjadi akhirnya kita gak memiliki kepekaan lagi gitu. Ketika Tuhan tuntun, kita enggak gitu, aku tetap mau melakukan dosaku ini loh, enak loh dosaku ini gitu ya. Nah tapi biarlah setiap kali Roh Kudus menuntun kita, ayo kita ikutin gitu ya. Nah jadi saudara-saudara, jadi mengejar kekudusan itu gampang atau enggak? Sekarang pertanyaan, sebenarnya gampang apa enggak saudara-saudara? Siapa yang bilang susah? Nggak ada. Berarti semua mendengarkan firman. Siapa yang bilang gampang? Nggak ada yang angkat tangan juga, cuma 1, 2. Waduh, ini dengerin nggak sih? Waduh. Ya, jadi ya mengejar kekudusan itu gampang, saudara ya. Tuhan udah kasih dasarnya kepada kita. Sekarang tinggal pilihan kita. Kita mau hidup dan melakukan kebenaran itu atau enggak, kekudusan itu atau enggak ya. Jadi intinya bilang sama saudara satu dengan yang lain, itu adalah keputusanmu loh, keputusanmu ya, itu pilihanmu. Jadi itu gampang saudara ya, karena Tuhan udah siapin caranya bagaimana ya. Oke, ada amin saudara-saudara. Jadi mengejar kekudusan gampang apa enggak? Cuma 1, mengejar kekudusan gampang apa enggak? Gampang ya saudara-saudara. Oke, puji Tuhan ya saudara-saudara. Tuhan berkati saudara-saudara. Oke. Ya, puji Tuhan, saudara. Akan tidak menjadi gampang karena saudara mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Jadi Roh Kudus itu roh penolong. Ya, jadi kalau mau melakukan kekudusan jangan pakai kekuatan sendiri. Makanya penting ibadah, berdoa, baca firman. Nah, menyimaki, masih ada waktu ya 2 menit lebih ya. Tentang ketaatan saudara. Ya, kan biasanya gini saudara. Dibilang sulit karena begini. Apa yang Tuhan firmankan itu ternyata tidak kita bisa lakukan dengan baik. Ya. Kamu disuruh ngampuni, enggak bisa ngampuni saudara. Nah termasuk poin yang terakhir tentang ketaatan. Saudara, tahukah saudara bahwa ketaatan itu sesuatu yang sangat penting juga, yang bertalian dengan tadi yang kekudusan. Nah kita bukan hanya taat kepada Tuhan kemudian kita berkata begini, yang penting taat sama Tuhan, tapi sama pemerintah enggak taat. Haleluya. Sama pemimpin enggak taat. Pemimpin siapa? Guru-guru kita ya yang mendidik, pemimpin-pemimpin rohani saudara yang selalu membimbing, mengarahkan, dan juga termasuk orang tua kita saudara. Saya pernah bagikan, bagaimana Pak saya mau taat dengan orang tua saya belum percaya, orang tua saya suka ngamuan. Saudara, kita harus tetap taat, tidak
berarti begini, harus melakukan dosa. Nah, ketika orang tua salah saudara, kita harus beritahu salah, tetapi kita tetap menghormatinya. Haleluya. Nah saudara, kenapa kita juga saudara susah untuk menjaga kekudusan? Karena kita saudara diusik kesenangan kita. Ya, sudah enjoy nih melakukan kedagingan saudara ya. Melakukan kesalahan, diberitahu oleh Pak Pendeta, ayo ngampuni saudara, ayo tunduk, ayo mengalah, ayo lakukan kebenaran saudara. Nah ini yang saudara dikatakan sulit. Nah sebenarnya clue-nya sudah ada, cuman untuk mencapai ini saudara itu butuh perjuangan. Makanya saya bilang pengorbanan saudara, ya butuh pengorbanan. Kawan saya saudara dulu sering lakukan perbuatan jahat ya. Sampai dia begini saudara, sampai mengiris tangan saya supaya tangan ini tidak melakukan perbuatan jahat. Supaya tangan saya dibuat kapok gitu saudara. Itu caranya dia saudara, pengorbanannya dia. Sehingga saudara dia tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Dalam arti saudara harus benar-benar berkorban di tempat ini. Ya tadi saudara barusan kejadian pulang dari gereja saudara, di perumahan entah siapa. Saya sudah ada di belakang mobil, lama berhenti di tengah jalan saudara. Saya tunggu waktu saudara 2 menit, orangnya turun, sudah selesai pun saya bel-bel enggak mau minggir saudara ya. Oh dalam hati nih orang nih, kalau dulu gitu saudara ya, udah turun dibentak saudara ya. Tapi Roh Kudus bilang, waduh ini kok bisa gini. Memang saudara seringkali kita berhadapan dengan gitu. Nah kalau saya marah, saya gagal saudara. Barusan saya dengar khotbah istri saya tadi pagi. Ya, untuk jaga kekudusan, perkataan kita apapun saudara. Saya gagal, saya banyak sering ngalami saudara hal-hal yang seperti itu saudara. Banyak kali, satu kali saudara saya ditantang oleh seorang anak buah saya di tim praise and worship. Dituding-tuding saudara. Mau dipukul, saya bunuh kamu. Wah dia sudah ngamuk saudara, saya cuma diam aja. Saya tidak keluar kata-kata kotor, saya tidak membalas. Ini butuh pengorbanan saudara ya. Butuh, waduh rasanya sakitnya saudara di sini. Saudara enggak tahu ya, untuk menahan, untuk tidak balas tuh rasanya sakit ya. Betul ya Pak Tommy ya? Lagi ngalami sama Pak Raymond. Nah saudara, ini enggak gampang saudara. Makanya rada sulit karena apa? Karena kita saudara mengandalkan kekuatan kita. Coba kita ingat Roh Kudus, terima kasih Tuhan, kau memberikan ujian. Dan tujuannya pasti baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Kak Inji, luar biasa. Ayo kita mulai praktek. Karena pada dasarnya kalau kita bilang gampang, tetapi pada hakikatnya ketika kita mau disuruh ngampuni, tidak mau ngampuni. Ketika kita mau membalas kejahatan, tetap justru yang kita lakukan justru yang jahat. Nah ini yang orang bilang, kamu kok sulit sih gitu saudara ya. Kamu kok sulit sih. Orang cuman ngampuni, cuman sepertinya enteng gitu kan. Cuma membalas kejahatan dengan kebaikan, kok susah sih gitu saudara. Kita kan yang ngomong gitu akhirnya saudara. Tapi sebenarnya Tuhan sudah berikan penolong buat kita yaitu Roh Kudus. Kita bangkit beri bersama-sama. Silakan Pak Hanan dan tim dan Pak Darius ya untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Kita akan pujikan, saya minta nada F ya. Haleluya. Kita pujikan ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Saudara mau hidup dalam ketaatan, amin. Percayalah saudara, wakil Tuhan di muka bumi itu adalah pemerintah. Makanya begini saudara, ayo pakai helm saudara. Saya selalu bagikan orang percaya bisa berdosa, bisa. Minta ampun hari ini diampuni pasti saudara. Tapi konsekuensi orang tidak pakai helm saudara, jangan salahkan. Seandainya ketabrak, kepala saudara luka. Atau saudara ditangkap polisi, ditilang. Nah itu saudara, tetap ada konsekuensi. Jadi ayo berusahalah kejar kekudusan. Ku telah mati dan tinggalkan. Ya, cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan
seperti. Mari sekali lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Kami letakkan pada mezbah-Mu sebagai korban yang berkenan. Haleluya. Ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kami. Saya mengajak kita renungkan sejenak firman Tuhan hari ini. Saudara, teruslah untuk menolak dosa yang selalu mengintai kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia sampai berkorban, berdarah-darah untuk menolak dosa. Banyak hal yang Yesus alami. Sehingga dia sampai detik terakhir harus mati. Karena dia mau melawan dosa dan mengejar untuk tetap berkenan di hati Tuhan. Yesus adalah lambang penderitaan manusia, yaitu kita di tengah-tengah muka bumi ini. Mungkin kau sampai dibuat mati, namun kau tetap setia sampai akhir. Kau taat sampai akhir. Dan manusia seperti Yesus itu yang dimuliakan. Penderitaan kita tidak sampai seperti yang Yesus alami. Berdarah-darah, luar biasa sekali. Penderitaan kita mungkin biasa. Itu adalah sebuah anugerah supaya kita bisa melewati segala sesuatunya. Dan pada akhirnya kita berkenan terus di hati Tuhan. Ada upah yang tersedia. Ada mahkota kemenangan di balik pertandingan rohani yang sedang kita alami. Kami bersyukur Bapak buat firman Tuhan hari ini. Kami tahu kami akan berdarah-darah. Kami tahu kami akan merasa kesesakan ketika kami ada di tengah-tengah dunia ini. Sebab dunia sangat bertentangan dengan kebenaran. Ajar kami Tuhan. Dan Roh Kudus terus berikan kami Tuhan kemampuan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Roh Kudus akan menolong, membantu kami, memberikan kami kekuatan Bapak. Terima kasih kami hadir di tempat ini, dalam ibadah ini Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu. Kami tahu kami tidak bisa, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan, tanda kami berserah kepada Tuhan. Maka Roh Kudus akan turun tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih, bantu kami untuk terus Tuhan hidup di dalam kebenaran. Sebab firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Kami tahu bahwa firman-Mu bukan hanya kami dengar, kami renungkan, tetapi kami lakukan. Sebab kami mau menjadi manusia rohani yang kokoh di dalam Tuhan. Kehidupan kami menjadi berkat Tuhan. Sebab action kami, tindakan kami jauh lebih berbicara, lebih tajam daripada sekedar kata-kata kami. Terima kasih Tuhan. Berikan terus pencerahan untuk kami melakukan kekudusan. Sama seperti Engkau bertahan untuk hidup kudus sampai mati. Dan kami pun sama Tuhan. Kami mau berkorban Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba firman-Mu Kak Enji dengan hikmat, dengan pengurapan, berkati keluarganya, berkati bisnis, usaha, pekerjaan, berkati suami, berkati Peter yang ada di Amerika, berkati juga Grace di tempat ini Tuhan, anak-anak mereka semuanya Bapa, penuh dengan urapan dan kasih karunia, ada masa depan yang luar biasa. Tuhan punya rencana-rencana besar dalam kehidupan keluarga Pak Michael dan Kak Enci. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pelayanannya untuk Ibu Enji. Ya, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan dan keluarga Ibu Enji. Ya, saatnya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Untuk yang pertama untuk persembahan umum dan juga dengan persembahan diakonia.
Untuk itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan, Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah diberikan berkat siraman rohani, makanan rohani bagi setiap kami. Biarlah benih itu jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk KNJ, biarlah kiranya Engkau berkati setiap dimanapun dia berada, dia akan selalu menjadi dampak yang akan dipakai sebagai alat untuk mempermuliakan nama-Mu, begitu pula keluarganya. Kami percaya pemeliharaan penyertaan-Mu sempurna dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami akan berdoa, kami memberikan persembahan Tuhan untuk menabur, untuk perluasan kerajaan-Mu. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kembali sia-sia, tetapi akan dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu tempat ini. Dan kami percaya dengan janji firman-Mu, kami akan diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, 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 menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nada F, haleluya. Aku pahlawan kecil
Yesus Panglima. Waduh, ketawanya ya senang. Haleluya. Pihak kita, Amin. siapakah Lawan kita. Mereka senyum-senyum pasti sudah ketemu Tuhan Yesus ya. Yang baik, yang murah hati. Amin. Tuhan di pihak kita. Ya. siapakah Lawan. Sekali lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku. Tuhan. Ayo yang di bangku jemaat, yang kecil-kecil ayo. Semuanya tidak ada aku pak. Ayo Gera sama Gian, ayo maju nak. Badannya aja gede, orangnya masih kecil ya. Siapakah? Aduh, tidak ada. haleluya, ada Blesa. Waduh ya. Pak Raymond tolong dampingi anaknya. Atau omanya dulu, masih ada omanya. Nanti kalau omanya sudah pulang baru papanya wajib ya. Haleluya, anak-anak kita luar biasa. Oke, kita bangkit beri bersama-sama, kita berdoa buat anak-anak kita, generasi dan juga para orang tua. Bapak bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami akan terus mendukung anak-anak kami hidup dalam kebenaran. Mereka tadi sudah mendengar firman Tuhan, menyanyikan puji-pujian buat Tuhan. Ini adalah bentuk pengenalan yang kami bisa tanamkan kepada Raja segala Raja. Raja kami kudus, Raja kami penuh dengan kasih, Raja segala Raja, penuh dengan kerendahan hati. Dan biarlah Tuhan itu menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Sebab itu yang akan menghantar mereka kepada kehormatan, kemuliaan dan kekayaan di dalam Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir atas pendidikan mereka dengan hikmat, pengetahuan, akal budi, kecerdasan daripada Tuhan. Mereka akan berbeda Tuhan dari orang-orang dunia lainnya. Sebab mereka bukan hanya sekedar pandai, mereka penuh hikmat. Ada Roh Kudus yang akan menuntun mereka. Dan mereka menjadi berkat dengan perbuatan dan tingkah laku mereka. Di sekolah, di tempat mereka bermain, dalam lingkungan mereka. Berkati juga para orang tua, ayah ibu mereka Tuhan, atau perwalian. Tuhan akan membimbing Tuhan. Semuanya yang mendidik anak-anak kami dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami berkat generasi mengalir. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ratakan tanah bergelombang. Ayo kita tutup ibadah ini dengan pujian. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan semuanya. Ratakan tanah. Haleluya. Amin. Timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap di atas dasar. Menjadi siap dibangun. Haleluya. Menjadi siap. Ayo siap dibangun ya dalam kebenaran. Haleluya, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Mari, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Inilah anak-anakmu Bapa yang sampai detik ini mengejar kekudusan. Kami menjaga hidup kami berkenan melalui perkataan, pikiran dan perbuatan kami. Hati kami Bapa yang tersembunyi di hadapan manusia namun tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami akan terima berkat dengan membawa pulang damai dan sukacita. Berkat-berkat ilahi, berkat-berkat jasmani turun atas setiap pekerjaan usaha bisnis dan rumah tangga kami. Pendidikan anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Masa depan anak-anak kami Tuhan ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna dan baik adanya. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kata bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.